Hai, gua Gaby and in this podcast gua masih bareng sama Ame. Kita bakal ngomongin soal penerbit. Kalau misalnya kita mau membukukan tulisan-tulisan dan karya kita tuh mendingan pakai mana sih? Self-publish kah atau minta masukin aja ke penerbit? Gue mau ngasih warning dulu di sini mungkin apa ya? Kita bakal ngomongin kata-kata kasar karena I don't know, probably kita bakal ada mengeluh dalam tanda kutip. Terus juga disclaimer, ini bukan untuk menjatuhkan salah satu pihak. So yeah, let's get started. Langsung mulai aja lah ya, nggak usah pakai panjang-panjang dan belibet lagi. Kan kalau gua pribadi, gua udah pernah self-publish buku gua. Nah, kalau Ame sendiri gimana, Me? Lu bagaimana kiprahnya selama menulis? Oke, jadi gue selama nulis itu paling banyak berinteraksi sama penerbit mayor sebenarnya. Beberapa kali gue tuh ikut seminar penerbit mayor dan lain-lain. Lu udah ada karya yang diterbitin nggak? Maksudnya udah pernah self-publish dan penerbit mayor atau cuma salah satu atau gimana? Gue pernah nerbitin cerpen, bukan kumpulan cerpen sih, jadi cerpen itu masuk di satu antologi gitu, di salah satu penerbit mayor. Namanya Grasindo waktu itu. Untuk self-publish gue belum pernah dan belum tahu gimana caranya. Jadi pengalaman gue di penerbit mayor itu kayak semuanya diurusin semuanya tuh loh. Jadi gue cuma tinggal ngasih naskah, plek 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 plek, udah selesai. Kayak tinggal terbit aja gitu loh. Gue tinggal ngasih draft aja. Mereka yang teredit, mereka yang ntar ngurusin naskah gue tinggal terima jadi waktu itu. Untuk penerbit mayor, keuntungannya akan banyak membuatmu merasa divalidasi sih kalau lu nerbitin di penerbit mayor. Dalam artian orang-orang bakal ngerasa, wah, you are the real writer kalau misalnya buku lo diterbitin di penerbit mayor. Terus tulisan lo bakal banyak banget dipajang di seluruh toko buku di Indonesia, di Gramedia khususnya. Terus jadi kayak ya itu ada proud tersendiri buat diri lu sendiri tuh loh kalau misalnya buku lu bisa terbit di penerbit mayor. Jadi kesannya sih lebih kayak prestisius sih daripada penerbit mandiri atau self publish. Jadi kalau kalian merasa naskah kalian memang cocok di penerbit mayor, keuntungan yang kalian dapat adalah publikasi diri kalian aja. Nah, kalau gue sendiri kan gue sejauh ini tuh gue selalu self-publish. Oke, jangan penerbit mayor. Let's say penerbit lah, indie atau mayor. Karya gue tuh terlalu kontroversial. Terus gue itu keuntungannya self-publish. Ini kita ngomongin cuan ya. Gue akan sangat-sangat ini deh transparan di sini. Gue bisa dapet untung lebih gede soalnya self publish itu kan kalau gue tuh bener-bener ngurusin semuanya sendiri, draft gue yang edit, layouting bukunya semua gue yang sendiriin, editing gue juga nyari editor sendiri. Nah, gue itu jadinya karena cuman bayar untuk biaya printing dan binding buku, biaya produksi buku gue tuh jauh lebih murah. Jadi gue bisa menjual harga buku-buku gue itu dengan harga yang lebih miring dan bisa dibeli sama lebih banyak orang lah ya. Dan gue juga dapet timbal baliknya tuh lebih gede daripada royalti kalau misalnya gue masukin ke penerbit. Itu sih keuntungan gue ya sebagai orang yang pernah nge-self-publish. Nah, kalau kita udah ngomongin keuntungan, kerugiannya atau apa sih yang lo tidak suka dari penerbit? Atau
self publish? Lu dulu deh. Oke, kalau dari gue sih mungkin gue bakal fokus ke penerbit mayor ya. Ketidakuntungannya adalah kita punya namanya kontrak penerbitan. Nah, karya lo dibeli atau lo jadi penulis dari penerbit itu. Jadi lo yang dikontrak, bukan buku lo atau karya lo yang dibeli. Kalau lo dibeli karyanya, misalnya lo bayar di muka deh, karya lo gue beli harganya 3 juta gitu. Lo dapet duit 3 juta langsung kontan, tapi karya lo diacak-acak sama mereka. Dalam artian tuh mereka mau edit, mereka mau apa dan lain-lain. Kayak lo jual buku. Kalau lo jadi penulis mereka, lo bakal dapat namanya royalti. Royalti itu biasanya 10-15% dari harga buku. Jadi berapapun buku lo yang kejual, itu yang lo dapat gitu tuh. Selain royalti, pasti kan ada namanya pajak karena lo udah dikontrak jadi penulis di salah satu penerbit. Nah, pajak itu juga nanti dipotong dari royalti lo. Jadi ya mungkin ruginya di sana sih, salah satu yang membuat kemarin jadi perdebatan di antara kalangan penulis mayor juga. Kemudian selain royalti dan pajak itu, kalian mungkin akan sangat dibatasi ruang imajinasinya karena di penerbit mayor itu ada batasan-batasan atau sensor-sensor yang dimiliki masing-masing dari penerbit. Jadi misalnya Gramedia tuh ada batasannya segimana atau Gagas Media ada segimana, gimana. Jadi lo ada pattern atau ada sensor yang harus lo ikutin lah sama editor lo gitu tuh. Bisa seenaknya sendiri. Jadi itu sih 3 hal, kontrak penerbitan, royalti, dan pajak, terus nurutlah sama editor yang menurut gue nggak banget deh untuk penerbit mayor sendiri. Selain itu kalau untuk self publish mungkin di guanya sendiri karena gue belum pernah self publish kali ya, mungkin ruginya adalah marketing sih. Lu kalau belum punya base gede kayaknya agak susah ngejual Betul. buku lo. Gua mau nambahin dulu. Tadi kan sempat lu ngomong soal lu dibayar 3 juta atau lu dikontrak, terus abis itu karya lu diacak-acak. Nah, itu tidak akan terjadi saat lu self-publish. Itu yang gue suka. Itu yang ngebuat gue kayak, kenapa gue lebih milih self-publish? Karena setidaknya apa yang gue mau sampaikan akan tersampaikan. Karena gue sendiri yang edit, hasilnya sesuai dengan keinginan gue, apa yang keluar dari otak gue. Jadi, gue akan selalu puas dengan hasil self-publish gue. Kerugiannya ini itu kalau gue lebih bukan ke marketing sih, karena gue nggak tahu ya, mungkin emang susah juga marketingnya, apalagi kayak untuk orang-orang yang belum punya base gede. Kalau gue kan dulu self publish itu karena orang-orang yang ngebaca cerita gue minta gue untuk mempublish, jadi kayak gue tidak ada ekspektasi tinggi akan ada banyak orang yang beli, jadi ya udah seadanya aja. Ya walaupun akhirnya pun gue dapet lumayan juga sih orderannya, tapi kayak as you know, gue nggak bisa marketing sama sekali, apapun itu. Gue nggak bisa mempromosikan sesuatu, gue nggak bisa apa, pokoknya gue bodoh banget di situ. Tapi ada kerugian yang menurut gue tuh paling fatal kalau misalnya lu self publish. Jadi kayak yang tadi di awal gue udah senggol sedikit, kan kita nge-layout sendiri, kita ngedit sendiri, semua tuh sendiri. Bener-bener ngirimin file yang udah jadi, udah fix, langsung ke percetakan, dan percetakan kayak ya tinggal bener-bener nyetak doang kan, tidak lagi mengganggu-gugat isi dari buku lu. Nah ini itu yang menurut gue paling fatal, karena kalau gue kan
cerita-cerita gue tuh chapternya panjang-panjang. Biasanya kayak satu buku yang gue buat itu bisa jadi 4 buku saat dicetak atau 3 buku saat dicetak. Nah, mereka tuh kadang formatnya suka glitch. Jadi gue kirimnya udah benar, tapi karena glitch dari antara pengiriman email ke email printing, terus akhirnya hancurlah buku gue dan format-formatnya, terus hilang, terus semuanya udah kayak itu tuh karena gue pernah kejadian terus kayak gue stres banget cuman gara-gara permasalahan itu. Tapi untungnya emang baik-baik pembaca gue, mereka kayak oh ya udah nggak apa-apa, lagian itu kan juga ya kesalahan teknis apa ya, padahal ya tetap aja walaupun udah di di konsol seperti itu, kepikirannya tuh kayak berbulan-bulan, bahkan sampai sekarang tuh gue kepikiran, sekalinya kepikiran langsung langsung ngedown gitu loh. Itu sih kerugian yang paling fatal menurut gue kalau self publish tuh. Oke, berarti kayak istilahnya tuh kalau self publish ruginya resiko ditanggung sendiri lah. Kalau misalnya di Betul. penerbit mayor, ya lo udah ngasih naskah ya itu jadi punya penerbit kan. Jadi ya Benar. kalau misalnya ada salah cetak atau apa, penerbit yang nanggung bukan duit kita. Betul. Entah mayor atau per self publish, kalau gue sih lebih prefer mayor, jujur. Kenapa? Gue sampai detik ini gue masih membutuhkan validasi sebagai seorang penulis. Dulu aja tulisan gue yang cuma cerpen 1 tok itu di penerbit aja udah kayak wow gitu-gitu sih ya. Well, I still need that kind of validation, so yeah. I still prefer being penulis mayor. Penulis dan menerbitkan buku di penerbit. Kalau lu sendiri, Pan? Kalau penerbit mayor ya emang sih enak ya kalau misalnya diterbitin sama penerbit, karena kayak karya lu tuh pasti gampang ditemukan gitu loh dimanapun. Dan kalau gue kan self publish, jadi semua marketing pun di gue sendiri kan. Itu rada susah. Terus kayak gitu tuh kesannya jadi kayak transaksi ilegal gitu, padahal cuma beli buku. Terus apa ya, Transaksi ilegal. Beneran kayak transaksi ilegal sumpah. Enggak, maksud gue kalau penerbit self publish itu kan mereka nggak pakai ISBN dan lain-lain kan, kayak apa-apa gitu tuh, kayak cuma tinggal cetak doang toh. Soalnya tuh ada kayak beberapa penerbit indie sih sebenarnya, mereka tuh kayak dong ngurus ISBN dan lain-lain. Kalau lu sendiri self publish ya cuma cetak doang berarti? Iya, kalau gue self publish itu cetak doang. Nah, kalau misal sebenarnya tuh ada juga yang kayak ngasih what is it? Jadi penerbit indie sih kan yang gue lihat, dia tuh nawarin kayak printing sekaligus ISBN. Ada juga yang kayak gitu. Cuman kayak nanti aja dulu lah. Gue masih belum tertarik dengan naruh cerita gue dimasukkan dan punya ISBN tuh, kayak gue belum. Nanti aja, gue masih pemula. Tapi tuh kalau gue tuh lebih milih self publish karena gue bisa mengatur harganya gitu loh, karena biayanya berapa, nanti abis itu ya udah untungnya tuh terserah gue gitu kan. Dan kayak gue bisa ngurangin harganya sampai kayak kayaknya segini nih orang bisa deh beli buku gue, kayaknya segini tuh tidak memberatkan deh untuk mereka, kayak gitu. Kalau misalnya penerbit mayor tuh balik lagi, karena yang pembaca gue kan nggak semuanya udah kerja atau punya penghasilan tetap, ada yang benar-benar butuh nabung banget. Jadi yang gue takut tuh kalau gue masukin penerbit mayor nanti malah buku gue udah keluar,
terus harganya melambung, malah mereka tuh jadi kayak tidak bisa beli, aku gini. Ya jadi ya udahlah, mendingan gue yang susah-susah nge-layout, setidaknya semua ya bisa menikmati buku gue. Aduh gila, jijik banget. Jauh. Tapi sebenarnya ini sih soal harga ini juga sebenarnya tidak menguntungkan di penerbit mayor ya, tidak terlalu menguntungkan penulis, juga tidak terlalu menguntungkan pembaca sebenarnya. Jadi yang paling diuntungkan memang penerbitnya, karena mereka yang repot produksi dan lain-lain. Jadi beberapa teman penulis gue pernah aku bilang kayak gini, yang penerbit mayor ya, lu kalau nulis buku nerbit mayor dan lain-lain, jangan berharap gaji gede atau royalti gede, kecuali kalau lu udah setaraf penerbit bestseller kayak Terelie atau Andrea Hirata atau Dewi Lestari, yang mereka sendiri satu kali nerbitin buku bisa berjuta-juta kopi, ada hardcore penggemar hardcore-nya mereka gitu tuh. Mau berapa juga harganya, buku setebal apa juga pasti dibeli. Lalu baru penulis rintisan jadi penerbit mayor itu tuh ya pasti mereka juga nggak mau rugi kan. Lu penulis belum punya base, belum punya fans atau pembaca, terus lu nerbitin mayor buat apa gitu tuh loh. Jadi pasti mereka nyari untung dulu lah, dan lu royaltinya juga nggak terlalu gede gitu tuh. Terus juga sekarang penerbit mayor itu lagi banyak ngelirik juga penerbit online, bukan penerbit online sih, penulis online. Kayak penulis Wattpad, penulis di mana lah gitu tuh, yang mereka udah punya base pembacanya, udah punya pembaca gede, mereka terbitin, dan mereka berharap pembaca-pembaca yang 10 juta views atau 10 juta ini itu bakal beli buku-buku mereka gitu tuh loh. Which is it's fine I think, tapi kadang gimana ya, banyak ini pergumulan di penulis mayor juga sih, kayak penulis mayor tuh merasa bukan terancam, tapi lebih kayak yang wah ini jadi bisnis banget sekarang kayak gitu loh, penulis apa ya, buku-buku di Gramedia atau buku-buku di mana tuh jadi lebih komersil dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Padahal penulis mayor tuh butuh validasi, dalam artian kayak apalagi penulis sastra ya, kayak Pak Joko, terus yang lain-lain lah. Jadi kadang mereka kegusur sama penulis pop gitu loh. Terus kayak apa ya, sekarang tuh semakin menjamur yang apa ya, jasa-jasa printing gitu kan. Jadi kayak sangat memudahkan penulis-penulis online yang mau self-publish, tapi juga sedikit merugikan penerbit indie atau mayor. Benar. Mereka kayak ini sih, persaingan buku di masyarakat itu tuh orang mau kualitas apa aja asal murah sih sebenarnya. Iya benar. Iya nggak sih? Lo sekarang ke toko buku anjir harganya, oh gila, 100.000 lebih, satu novel 300 halaman, 400 halaman. Jadi gue kayak yang why gitu, kayak ngapain gue beli buku di penerbit mayor dengan harga segitu, tapi gue bisa baca gratis online, atau gue bisa baca itu juga yang jadi perdebatan gue sebagai penulis online yang self publish, karena kan buku gue panjang banget kan chapter-chapternya. Nah jadi gue pas pertama kali apa ya buka pre-order untuk buku gue bilang ini bakal jadi 4 buku. Terus kayak gue kan riset kan ke teman-teman gue yang beli buku novel-novel juga online atau novel dari Wattpad. Berapa sih kisaran harganya mereka tuh? Terus kayak editor gue sih yang paling bener-bener apa ya, sangat-sangat bersemangat dalam tanda kutip untuk menceritakan kayak gue loh beli buku segini aja harganya tuh 100.000, gue tuh beli segini 100.000.
Dan biasanya tuh buku-buku yang 200-300 halaman tuh emang harganya tuh 90-an 100.000 gitu kan. Terus kayak gue tuh yang wah 300 halaman ya. Akhirnya gue ngedit sendiri cerita gue dan cerita gue mencapai 1000 halaman. Hoi. Terus kayak gue udah panik kan, wah 4 buku mau dijadiin apa segala macam. Dan kayak apa ya, pembaca gue juga ternyata tuh lebih punya mindset kayak wah 4 buku berarti 400.000, wah 4 buku ya 400 lebih lah. Terus gue kayak dan tidak, akhirnya gue ngeluarin 4 buku itu di bawah 300.000 kan, kayak biayanya gue teken banget. Gue nyari printing yang termurah dan yang gue percaya sampai akhirnya kayak gue nemu dan ini loh 200 sekian. Terus kayak mereka tuh yang serius ini dapat 4 buku apa segala macam. Terus kayak gue tuh yang gila. Biaya produksi tuh kayak sangat-sangat tidak transparan sampai gue tuh bingung itu loh. Orang-orang tuh bisa udah mindsetnya ya udah 1 buku berarti 100.000. Mau panjang mau pendek 100.000. Yes. Itu yang jadi permasalahan kita sebagai penggemar buku ya. Gua sudah sekitar 3 tahun atau 4 tahun ini udah nggak beli buku lagi. Dalam artian, cuy, gue makan apa? Makan kertas aja. Jadi kayak no, I think we are done here gitu tuh. Tapi ya bukan berarti gue mendiskreditkan penulis mayor juga. Toh gue juga pengen menerbitkan buku di mayor kan. Tapi ya itu kontradiksi di diri gue juga sendiri gitu tuh loh. Tapi kayak make sense gitu kalau lu pakai penerbit harganya mahal karena benar-benar semua tuh mereka yang urus, edit, susah-susahnya, ribet-ribetnya, udah lu tinggal terima jadi. Plus kalian juga ini kan biaya mengkontribusikan buku lu ke seluruh Indonesia kan tidak murah cuy. Jadi ada harga Pulau Jawa, ada harga luar Pulau Jawa kalau buku-buku itu. Gue yang anak orang Kalimantan beli buku pasti lebih mahal 3.000, 4.000 lebih dari buku yang dijual di Jawa gitu. Jadi ya perhitungannya memang seperti itu, kayak biaya publikasinya lah. Kalau kita kan nerbitin indie cuman apa ya udah satu arah kayak kita jual beli barang aja gitu. Semua tuh ada pesonanya masing-masing. Penerbit mayor pasti ada prestisnya kan, nilai prestis. Yes. Ada kebanggaan tersendiri. Self publish juga ada kepuasan tersendiri gitu loh. Cuan sih, cuan. Of course. Ya balik lagi kan antara gengsi dan cuan, pilih salah satu. Yeah, you can have both. You can't have both. Untuk kalian para penulis online yang mau atau sedang berencana mempublish tulisan kalian, silahkan diambil hikmahnya aja dari podcast ini. Karena ya itu balik lagi, semua itu pasti ada plus minusnya ya kan. Nah, kalian coba cari yang memang paling relate di kalian dan yang paling menguntungkan di kalian, of course. Entah itu dari marketingnya, entah itu dari publishingnya, entah itu dari untung penjualannya. So yeah, I guess I'll end this podcast here about publishing. And thank you for listening. Bye-bye. Bye-bye guys. See you later.